Apa? Ya, baik. Mana? Sehat ya? Ya, sehat. Wah, ini gedungnya. Iya. Itu ya, pakai ya. Ini Dewi lagi. Kita kostum Danwan tadi. Lagi Danwan. Tari. Danwan tari. Kalau di Idea itu sebagai dewa pengumpatan. Oh ya? Di Dewi. Dewa. Oh Dewa. Oh. Bagus. Kembali yang benar. Yang dibalikan kan Dewan Daru. Dewan. Ya. Dewan Daru. Ini apa? Obat-obatan. Ini hasil dari Ya, tolong dijelasin. Kalau ini untuk tapi obat-obat gratis. Oh, geser produksi ini. Niki minta dari Vision Bali. Garut Permana, dari Karma Herbal juga ada. Alumni kita Nih, cuma tak diakui. Ya. Itu persoalan. Ya. Kita inventaris semua. Oh, bagus. Berapa lantai nih? Tiga. Dari inkubator bisnis. inkubator bisnis yang ini punya Jadi nama Geria Sehat itu sesuai nanti undang-undang ya? Geria Sehat. Ya. karena harus berbahasa Indonesia. Bagus untuk nama Oke. Sekaligus tempat praktek-praktek mahasiswa juga ada. Kalau kampus, fakultasnya kan gitu. Ya. Kita membuat Oh, gitu. yang memanfaatkan untuk praktek. Tadi ajudan sana. Minta tekan. Tekan dulu dari waktu Pak Mampu Jalus Kapolda. Oh, Dari salah satu itu yang memakai juga. Mungkin lumayan. Dari Alvindo diundang. Belum kemarin aku janji ya, nanti belum yang terakhir yang itu. Oh, yang di Aula ya. Aulanya. tapi maintenance ada beberapa orang. Kalau kemarin ketemu Pak Rektor ke UNH, Prof. Sudiana, Wah, terus banyak bicara tentang kampus. Di sana apa Pak? Bali, ya. Ada dia berekspor. Gini, ada materi juga. Mungkin mana ya? Oh iya, gitu. Ini bisa ya? Absensi sudah ya? Bisa di
Itu yang bisa dibawa dulu. Oke, silakan. Ya, Prof, silakan gimana nih? ya. Om Swastiastu. Yang kami hormati perwakilan daerah Republik Indonesia, Pusat dari Rosti Justinus Aliyu yang kami hormati rekan-rekan yang lain yang hadir, terutama dari staf Universitas. Pertama saya sampaikan Pak Pura bahwa Pak Rektor dan hadir karena ada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami disuruh mewakili dari satu masih ada cepat dengan kerjasama adalah kemudian ada dari Soal ya. ada dari Alida dari Fakultas kemudian dengan bersama ini. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak. Rupanya ini menyambung pertemuan kita di LPD. Jadi agendanya dan kita sama. Mungkin nanti kita bisa sharing nanti apa nanti yang kita Bapak dan saya akan informasikan baik terkait dengan ini dia sehat maupun terkait dengan program studi yang terutama terkait dengan ilmunya. Memang ada beberapa hal sebelum seperti saya serahkan perlu kami sampaikan kondisi program studi kita, program studi Ayurveda. Program studi kita adalah sebetulnya Batra Indonesia. Cikal bakalnya dulu waktu Prof. Nangge dia mengusulkan program kesehatan Pusat Bali di Kediri. Nah kemudian berikutnya setelah Pak Budi terima menjadi dirjen, prodi ini dialihkan ke Kementerian Agama menjadi prodi Ayurveda. Tapi prodi Ayurveda ini perlu yang sampaikan biar tidak salah persepsi adalah tidak sama dengan Ayurveda di India. Nah kemudian perkembangannya kurikulumnya digabungkan sih. Ada beberapa dari memang di India, ada teman-teman dari India datang ke sini, Prof. Sarma, kemudian Josi, dan kita rembuk kurikulum, kita padukan kurikulum itu antara kurikulum yang tadi Pusat Bali itu. Nah kita prodi strata 1. Nah, cuman jadi prodi kita di bawah Kementerian Agama. Kita sudah beberapa kali ke Kementerian Kesehatan bagaimana alumni kita biar bisalah diterima gitu, sama dengan Kesprat yang lain di UKR, di UNJ dan tempat-tempat lain. Sampai saat ini belum tanda petik belum diakui gitu. Itu yang mengakibatkan bahwa kita disarankan juga, kita sudah webinar disarankan membuat saja program studi baru terkait dengan kita. Jadi prodi Batra Indonesia, Batra kan tradisional. Kan ada dikit, ada jamu, ada kontinental Tiongkok, dan ada Batra Indonesia. Kita usulkan Indonesia. Ini baru rencana usulan, kan nggak susun ini. Untuk menjembatani bahwa nanti
alumni prodi ini diterima. Kemudian ada isu berkembang, mungkin Bapak dengar gitu, bahwa mahasiswa menyangka prodi ini ditutup gitu. Prodi Ayurveda ini ditutup gitu. Tidak ada ditutup, Ayurveda ini tetap jalan gitu. Karena memang izinnya masih tetap. Dan akreditasinya apa? Malah akreditasinya kita itu adalah A. Nah nanti kalau misalnya prodi Batka Indonesia ini yang kita usulkan itu katakanlah keluar izinnya dan dia berkembang, nanti kita kasih pilihan kepada mahasiswa. Kalau ada nanti mau mengikuti prodi yang baru ini yang notabene nanti alumni diterima, kita persilakan. Tapi kalau ini tetap jalan, kita jalan. Yang penting ada muridnya, kita berusaha. Karena tidak bisa diterima ini, muridnya semakin berkurang gitu. Kemana kami nanti bekerja? Cukup gitu kami. Nah, karena itulah, dengan apa saya sambut baik, mudah-mudahan ada solusi bagi mahasiswa kita. Nah, mengenai ini tempat ini kita memang berupayakan bagaimana dia bisa berfungsi sesuai dengan MOU yang ada. Kita ingin tempat ini juga dijadikan tempat berpraktek bagi mahasiswa kita. Di Kedumon yang dulu yang sampaikan secara umum, mungkin nanti setelah berdiskusi apa-apa yang perlu kami jelaskan, kami siap untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Semua lurus. Oke. Baik, terima kasih Niki. Semoga semuanya Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 dan jajaran dari Universitas Hindu Indonesia, juga dari organisasi Hindu, juga dari organisasi Sanskrit, dari ICCS. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih karena berkenan diterima di Universitas Hindu Indonesia, dan pada hari ini kita melanjutkan hasil pertemuan di L2DP Depok hari ini, yang dimana masalah aspirasi dari komunitas internasional ICCS ini akan kami bahas pada masa sidang bulan Juni bulan depan di pusat di Senayan. Nah, karena pertama ada beberapa hal yang mungkin kita akan informasi dan sekaligus yang datang lagi untuk langsung melihat gedungnya. Padahal sering juga berlewat gedung, tapi gedung ini agak melewati lah kan gitu. Dan terima kasih sekali karena dengan melihat langsung kan berarti ada suatu istilahnya kepercayaan, dan terima kasih langsung yang melihat. Jadi apa yang disampaikan yang kami dengar selama ini hari sudah terklarifikasi. Yang pertama, Prof, oleh satu yang kedatangan yang tujuannya adalah untuk mengecek gedung bantuan hibah internasional ICCS dan Ayurveda Hospital ini, yang dimana sebelumnya kita yang ulang kembali apa yang kami sampaikan kemarin di L2DP, bahwa ada aspirasi dari masyarakat internasional, ya, komunitas yang menyumbang bahwa nama gedung telah berubah, kemudian adanya suatu remove atau suatu pencopotan dari plan, ya mungkin masukan dikit yang terima setelah dia bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela G20. Karena masalah ini juga agak sensitif karena tahun ini G20 akan dilangsungkan di India, dan juga kami menjadi salah satu tim nantinya untuk mewakili Republik, pasti akan dibahas. Nah, sehingga untuk pembahasan hal ini tidak clear, maka akan mempengaruhi salah satu materi yang akan dibahas oleh Presiden dan yang mendukung oleh DPRI adalah terkait dengan kerjasama di bidang pendidikan.
Maka dari itu yang memeriksa, dan memang terima kasih pada saat 2000 kemarin Bapak WR1 sempat menyampaikan klarifikasi tidak benar adanya. Nanti Anda sudah lihat prasasti ada, kemudian juga dari nama CCS juga ada, dan kemudian yang kedua karena waktu itu memang aspirasi bahwa gedung ini dijadikan COVID center waktu COVID kan gitu ya. Nah, dan informasinya langsung dari luar ya, dan akhirnya kan menjadi terklarifikasi karena rencananya kan dari internasional juga di dalam yang sudah pelajari, sudah minta masukan juga dari Kementerian Luar Negeri, dari pajak ya, dan lain sebagainya adalah terkait masalah hibah-hibah internasional, terutama di unit-unit di seluruh Indonesia ke jika tidak memang digunakan sebagaimana mestinya ke ada potensi hukum atau hukum untuk menggugat dari organisasi ini. Apakah nanti pengembalian dana atau mungkin dari blacklist dan blacklist ini tidak saja hanya di tingkatan negara, tetapi juga di tingkat institusi, sehingga tiang tidak mau Unhi Niki terjebak nanti ya ke depan. Kasihan juga nanti nama besar Unhi yang luar biasa. Yang kedua terkait dengan masalah SDM yang mendengarkan informasi juga, mungkin yang sebentar diberikan informasi tentang berapa jumlah SDM internasional ya, karena yang ada laporan terkait dengan dugaan pelanggaran undang-undang imigrasi. Ya, dalam artian ada dosen internasional yang memang seharusnya mengajar Ricky, nah kemudian ternyata ada temuan ya termasuk dari intelijen bahwa ada yang bekerja di luar visa, seperti misalkan membuka spa, misalkan seperti juga mengelola dari spa yang di luar kampus seperti itu. Nah, jadi kami sudah mendapatkan jika memang info itu benar, maka tidak ada jalan lain selain deportasi. Nah, kalau kita deportasi terjadi dan tidak ada pembinaan dari bidang ini, tentu nanti nama baik UNIF kembali dipertaruhkan. Apalagi sekarang dari pemerintah daerah sangat besar. Jadi jangan sampai hanya mengganggu, jangan sampai hanya mengurusi tentang WNA Rusia Ukraina, tetapi juga termasuk juga yang India. Jadi yang kedua yang minta clarify. Yang ketiga terkait dengan masalah yang akan kami bahas segera, ini adalah rapat di Senayan nantinya terkait dengan Kemenak dan juga dari Kemenkes terkait dengan kurikulum tadi. Tadi memang waktu di L2DT WR1 sudah menyampaikan masih ada tumpang tindih. Ya, di satu sisi Kementerian Kesehatan memang diakui bahwa masih agak setengah hati untuk mengakui Ayurveda ini. Ya, salah satunya kemarin adalah perjuangan untuk mendirikan yang namanya asosiasi dari dokter Ayurveda Indonesia. Ya, di sini Tian adalah Dokter Komang, ya, beliau beberapa kali sampun mengusahakan, ya, tetapi tanpa intervensi DPD agak lama. Nah, makanya ketika kami turun dari Senayan, Asmungkara dari Kementerian Kesehatan telah memberikan suatu pengesahan terhadap AWINDO, Asosiasi Ayurveda Indonesia. Langkah berikutnya adalah yang kedua adalah untuk mencantumkan Ayurveda ini, yang tentu Ayurveda yang dimaksud adalah elaborasi antara kolaborasi antara tentu Ayurveda versi Bali yang mungkin istilahnya usada gitu dengan juga internasional. Karena ini agak berbahaya. Kalau yang kemarin disampaikan ini kembali ke tentang gedung, saya tanyakan kenapa kok gedung menurut bapak-bapak dari India, kenapa ini diganti? Karena mungkin ada waktu itu sedang maraknya ada pertentangan tentang Presiden Bali dan mungkin ada semacam gerakan anti India. Nah, sehingga ini agak berbahaya kalau ini didengar sama internasional, dan tentu hubungan luar negeri government to government yang kami jaga selama ini jangan sampai menjadi rusak hanya gara-gara isu domestik kan begitu. Mungkin ada ketakutan, mungkin dengan satu hal-hal yang berbau India seperti itu.
ya. Dan hal yang sama juga yang kemarin sempat datang juga ke staf Keputuran di Singaraja, yang dimana juga ada permasalahan di sana, surat yang bahas sebenarnya tentang SDM, tentang dugaan tindak pidana korupsi seperti itu ya, yang makin ada di Kejatian yang sedang dia usahakan untuk dibahas. Nah, terkait dengan permasalahan tentang di Kemenak dan di Kemenkes, nanti tentunya sesuai dengan nanti arahan Tiang pada saat yang ini, tapi sayang sekali saat ini belum kami terima ya dari UNHI. Waktu itu kan Tiang sempat berpesan bahwa agar dibuatkan kajian apa yang diinginkan, karena kita ini dari lembaga negara, dari Komite 1, tinggal hanya memberikan rekomendasi dan instruksi nantinya. Apakah terkait dengan Ayurveda ini, apakah akan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional atau di Kementerian Agama? Memang ada plus minusnya, tetapi ini memang pasti manten, begitu ya. Siapa yang mau akan membina ini? Nah, kalau Kemenak juga Tiang rasa agak setengah hati. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan. Nah, salah satunya juga ini relatednya dengan pembahasan tentang undang-undang organisasi atau undang-undang kedokteran. Ya, jadi untuk mengakomodir, karena niki kan terkait dengan perundang-undangan. Pertama, karena undang-undang kita lebih lemah, tidak mengakomodir atau mungkin belum diupdate dengan Ayurveda niki. Artinya undang-undang niki juga akhirnya membawa kepada luarannya akhirnya terpengaruh kepada persepsi, kepada nomenklatur, kepada perizinan. Ya, contohnya mungkin lulusan dari Ayurveda ini, ya terutama kita lihat alumni Indonesia yang berasal dari luar negeri, dari India, ya tidak saja orang Hindu, tetapi dari beberapa daerah, mereka tidak bisa diakui sebagai dokter. Ya, jadi seperti Alkindo sekarang pun walaupun sudah ada 7 sampai 11 orang itu tentu saja ini diakui hanya sebagai penyuluh. Nah, jadi buat apa pemerintah India memberikan satu kerjasama beasiswa G2G maupun juga dari people to people-nya, P2P-nya, tetapi kalau nyampe di Indonesia setelah 10 yang berapa tahun tidak diakui. Nah, ini kan urusan kami itu di Senayan, bagaimana sebenarnya ini pertama SDM Indonesia dan SDM Indonesia yang lulusan graduation dari luar negeri. Yang kedua, Nika yang menyebabkan mungkin ketika Kemenkes mungkin ada beberapa hal yang tidak diakui, kemudian juga mungkin dari Kemenak juga masih setengah hati, yang akhirnya berpengaruh lah kepada sekolah-sekolah perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Termasuk rencana kami sebenarnya untuk menjadikan untuk jurusan Ayurveda UNHI ini untuk bisa kita kembangkan di staf-staf seluruh Indonesia maupun juga di perguruan tinggi di bawah Kemenak. Makanya ini kalau permasalahan di UNHI ini tidak tuntas dalam artian konsep-konsep dan yang merasa memang UNHI cocok untuk menjadi leading sektor karena sampun praktek ini sampun meluluskan. Artinya gerbong ini tidak akan berjalan. Bagi Tiang, program UNHI ini adalah lokomotif. Sebenarnya ini yang harus kami jaga sekali. Karena UNHI harus terkenal dengan satu spesialisasinya. Kalau UNHI, kalau perguruan tinggi ini hanya dengan fakultas ekonomi, fakultas yang lain-lain, hukum itu udah biasa lah. Gitu, Tapi kalau terspesialisasi, karena kami juga rencana dengan kementerian. Kemarin yang sudah bicara dengan inspektorat dari Kemendikbud langsung, saya inginkan PTN di Bali ini memiliki spesialisasi. Nah, mungkin agak struggle-nya karena sekarang universitas UNHI ini kan sudah ada satu perguruan tinggi yang namanya agak mirip ini ya, Universitas Hindu Negeri ya. Ya. Nah, mungkin ini agak kesulitan. Kadang-kadang kami rapat di pusat pun banyak yang bingung. Yang mana ini gitu loh, UNHI swasta atau UNHI yang negeri, karena sekarang mulai ini Fairmanten sudah mulai disalib nih. Yang juga kemarin survei kepada anak-anak muda, persepsi mereka kok kayaknya kalau dulu UNHI masih ada gitu di top of mind gitu ya, tapi sekarang oh itu yang Sugriwa gitu, itu yang Bagli gitu. Nah, jadi kalau menurut yang mungkin
masih ini kan mungkin yang terkenal dari Undi sini kan masih S3-nya kan begitu ya. Tapi yang lain-lain menurut yang jujur mata nih pengamatan dari kami sebagai pejabat negara, saya tidak mengatakan agak menurun ya, tapi mungkin stagnan. Nah, jadi kalau ini tidak diperbaiki segera, ini akan sangat berpengaruh. Jangan sampai nanti Undi yang menjadi kelas A selama ini masuk ke grade B, yang modal yang periksa juga akreditasi sangat baik sekali. Nah, jadi mungkin ini bukan salah dari rektor atau Pak WR1 sendiri, ini mungkin juga di bawahnya bahwa inovasi-inovasi ini dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak tuntas. Gitu, ya. Salah satunya nikel yang kemarin titip yang menginginkan, atau mungkin karena tidak ada surat resmi ya, tolong disiapkan saja surat resmi, tembuskan aja dari JLT terkait yang meminta satu kajian. Tapi yang diinginkan sebaiknya mengenai Ayurveda program studi ini ya. Kalau tidak salah juga tamatannya, tapi gelarnya tapi di sini Ayurveda ya. Eskes ya seperti ini kan ya. Nah, sekalian mantan kalau memang nanti ada satu yang spesialisasi perubahan nomenklatur, kita akan bahas dari pusat. Nah, jadi nanti apakah dari UNI akan kita undang ke Senayan, ke Jakarta untuk menjadi salah satu narsum di sana. Kita akan undang Kemenkes dan Kemenak. Nanti kita akan komunikasi lagi di masa sidang Juni nanti ya. Selanjutnya yang terakhir, ini terkait dengan aspirasi dan juga yang termasukkan dari tiang. Karena sekarang lembaga negara yang di Komite Satu Bidang Hukum dengan Kejaksaan, dengan KPK, dengan kepolisian dan Panglima sedang untuk dapat menginventaris permasalahan di daerah-daerah, termasuk dari Bali yang terus dari dulu, dari mungkin pendahulu saya juga di DPD menanyakan terkait dengan tim aset ya, audit untuk yayasan dan juga terkait dengan aset UNHI. Karena kita dengar kemarin yang sudah nonton hasil tim audit dari PHDI. Kemudian kita dengan PHDI juga akan membahas hal tersebut, ya termasuk mungkin suatu ide dan gagasan terkait dengan penegerian. Karena ada aspirasi kenapa nggak UNHI atau Dharma Dewa ya, dua perguruan tinggi yang cukup besar nih yang mungkin bisa nanti dinegerikan. Itu masih dalam perbincangan. Tetapi yang penting nih karena yang sedang mengunci nih terkait dengan masalah tim aset, termasuk juga dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit kita yang ada di Topati ya, rumah sakit Hindu dulunya, dan juga ada percetakan, dokumen sudah kami terima semua. Kita khawatirnya ketika nanti ada laporan, nanti yang berturun adalah dari tim hukum, sehingga ini nanti akan cukup membantu dari operasional UNI ke depannya, karena apalagi dengan adanya suatu peralihan aset mungkin dan yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat tidak transparan. Nah, jadi kita akan selesaikan satu-satu dulu, jadi terkait dengan masalah bikin dulu Ayurveda dulu. Kemudian setelah itu nanti kita bicarakan tentang terkait dengan aset ya. Ya, nanti mungkin updating nanti mantan yang diketahui mantan apa adanya mantan ya. Karena sesuai dengan mungkin undang-undang yayasan, sesuai dengan undang-undang KPK. Yang rasa demikian Pak WR ya. Kemudian ini mohon tanggapan untuk beberapa hal yang disampaikan. Semua pertanyaan yang sangat bagus sekali sebenarnya, dan ini berdampak terhadap perkembangan ini. Yang coba akan tanggapi satu-satu nanti kepada teman-teman mereka dan dari mereka. Mohon ditambah minum ya. Terus jangan dari ini akan mendetek. Pertama mungkin menurun praktis mahasiswanya. Yang aku ini terutama prodi yang dari Kementerian Agama. Agama ini memang menurun, termasuk juga menurunan ini ada beberapa hal. Mungkin strategi kita perlu dirubah, tetapi saingan, terutama saingan dari UAN dan kebetulan mereka negeri, prodinya sama, mahasiswanya dapat beasiswa. Lagi macam ya. Misalnya hukum agama, kemudian filsafat,
tiga diki ya, tiga diki ya. Pendidikan agama Hindu. Itu udah pendidikan agama Hindu. Niki merosot niki, walaupun tetap kita masih mendapatkan. Merosotnya itu tadi mohon maaf mungkin kita perlu berubah media. Tetapi yang paling keras yang rasakan adalah dengan adanya prodi yang sama di seluruh daerah itu. Tentu pilihannya adalah ke sana. Karena biaya rendah, dapat beasiswa lagi, ketimbang ini bayar lagi kan kita. Walaupun dosennya banyak yang senior di sini, gitu. Nah itu yang sampaikan. Tetapi prodi yang umum, katakanlah ekonomi, teknik, MIPA gitu, itu nah, S2, S3-nya, betul. Karena kita yang di sini yang eksis gitu. Nah kita berpikir kalau agama ini nanti biarkanlah teman-teman di UAN dan keguruan berkembang, kita S2 dan S3-nya kembangkan di sini. Itu kita punya training ke depan. Kemudian saya sangat setuju, unggullah jadi lokomotif untuk prodi Ayurveda ini sebagai penciri dan keunggulan. Kita dari dulu udah berpikir apa keunggulan kita, apa penciri kita yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat gitu, yang berbeda dari perguruan tinggi lain. Pencirinya salah satu adalah ini, prodi kesehatan Ayurveda ini. Tapi sekali lagi, prodi kesehatan Ayurveda yang kita mau kembangkan adalah prodi kesehatan Ayurveda yang tidak sama dengan di India, tetapi gabungan tadi. Nah, gabungan tadi jadi Pak apa namanya Pak? Tadi kan adalah perpaduan antara Ayurveda di India dengan kita, dan itu sudah kita lakukan sebenarnya. Ketika dosis ini kita rembuk di sana apa namanya, oh di sini ada ternyata apa diberikan, ini ada, itu digabungkan, itu ada kurikulumnya, kita punya arsipnya. Jadi izin sebelum lanjut, berapa jumlah mahasiswa atau Ayurveda? Berapa total? Untuk seluruhnya, seluruh angkatan kira-kira? Seluruh angkatan yang masih aktif sekarang. Ya. 50 Oh, banyak ke 100 nih. Kecil gitu. Yang terbaru berapa? Yang kemarin 2022? Yang 2022 ada 11 orang. Kalau masih cukup. Ya. Baik. Ini prodi tapi namanya prodi Kesehatan. Kesehatan Ayurveda. Baik. Lanjut. Nah kemudian betul nih, tadi sudah disampaikan Pak juga bahwa alumni kita sama juga alumni dokter di India itu sampai di sini itu diangkat sebagai penyuluh. Kita diangkat sebagai penyuluh. Jadi kan kasihan ilmunya, sehingga banyak alumni kita membuat obat-obat sendiri itu. Iya, jadi pengusaha malah ya. Obat sendiri itu. Tapi kan bagus sekali kalau alumni kita itu diakui, apalagi Perda Bali sekarang kan apa namanya menerima itu. Puskesmas kemarin yang ikuti juga bahwa Kestra diterima di rumah sakit dan puskesmas sekian orang. Nah sementara kita nggak punya gitu. Nah nggak punya gitu. Ini persoalannya. Demikian juga apa namanya di Kemenag di nomenklatur itu tidak ada Kestra di sana. Nah kemarin UAN ikut juga bahwa mengajukan permohonan ini, tetapi tidak diterima karena di bawah Kementerian Agama. Nah, tadi juga ada program Ayurveda ini dibawa kemana? Kemudian Kemenag setengah hati. Begini, saya cerita sedikit karena kan mengikuti. Dulu pernah ketika Prof. Inyo jadi apa namanya jadi Dirjen. Setelah kita konsultasi ke Kementerian Kesehatan menyampaikan kalau prodi ini di bawah binaan Kemendikbud, Ristek-Dikti, tidak salah. Ini karena Departemen Agama. Nah, yang jelaskan bahwa prodi ini adalah tidak sama dengan yang di India. Ini Kestra. Usada Bali dulunya, cuma karena Usada Bali itu berangkatnya juga dari Hindu, ini ada pengeluaran apa salahnya kita mengadopsi kurikulum yang ada di sana, kita jelaskan itu. Nah, karena demikian kita ke Pak Dirjen setuju bagaimana kalau prodi ini di bawah binaan gitu, binaan
suratnya Pak Dirjen, tapi belum ada. Di bawah binaan di bawah. Kemendikbud. Surat nikah ada. Ada. Yang terakhir malah ada nih. Ketika Pak Wibnya nih, ketika Pak Wibnya begitu juga. Malah kita Pak Wija demikian aja bahwa dua prodi unji dengan di UAN bawa ke Ada bina. ke BIKI. Malah yang dialihkan. Nah ketika itu kita ketemu dengan Kementerian Kesehatan, Kenalditi, Kemenak dan kita gitu. Rencananya ketemu di sini karena suatu hal, akhirnya kita lewat Zoom. Ketika itu diputuskan tidak bisa program studi Ayurveda dan yoga di UAN itu dibawa ke Dikbud-Ristek. Tidak boleh. Jalan keluarnya adalah usulkan prodi baru gestra yang memang ada nomenklaturnya di Dikbud. Itu diceritakan. Gestra itu kepanjangan Kesehatan tradisional. Batra Indonesia, Pemuda Tradisional Indonesia kan gitu ya. Nah, itu Indonesia. Itu ada 3 nih. Ada di UNAIR, ada di UNJ dan ada kita di UNJ. Nah, ini yang mau kita usulkan ke depan. Kapannya UNJ dan UNAIR dan UNHI ya. Cuma UNHI itu tadi di bawah Kementerian Agama. Yang mau kita usulkan nanti biar di bawah. Tapi mereka UNAIR, UNJ maupun di Kemendikbud. Sepuluh. Dia sudah tamatkan, yang UNJ sudah semester 5. Dokter, gelarnya nggak gelarnya? Bukan, gelarnya apa gelarnya nih? Awalnya SKSH. Enggak, yang diploma. Unair sama Apa gelarnya tamatnya dia? Sejarah terapan gitu ya, kalau misalnya sejarah diploma ya. Dan dia bisa diterima. Gitu. Tradisional itu mereka apa? Bukan Ayurveda, bukan ya? Bukan umum. Ada yang jamu, di Solo di jamu. Kemudian ada yang Tiongkok, di Kediri dengan di Surabaya ada. Kemudian ada tradisional Indonesia. Nah, itu Batra niki. Kita maunya seperti itu lebih tepat rasanya. Colokannya karena ada nomenklatur di estetik. Ini colokannya gitu. Niki yang kita ke depan gitu. Jadi tinggal transformatan ya. Ya nanti yang Ayurveda ini, karena ini kan belum tutup gitu. Karena Ayurveda ini dibawa Kemenak, kan belum dicabut izinnya, kecuali dicabut lain lagi. Nah ini tidak dicabut, mahasiswanya masih ada. Rencana kita selesaikan, dan kalau sekarang dapat tahun ini kita lanjutkan lagi. Kita berharap bahwa tamatan ini akan cepat. Jadi ada 2 nanti, ada prodi Ayurveda, ada prodi gestra niki kan rencananya. Jadi silakan. Menurut Prof, keuntungannya apa? Kan yang harus ada alasan untuk ke Kemendikbud. Karena di Kemenak selama ini udah berapa tahun ya? Iya. Apa mungkin kelebihan kurang? Kan begini. Dulu kan kita berharap bahwa ini dari dulu sudah kita katakanlah koloni prodi ini kita eman-eman kalau dibubarkan kan gitu untuk tidak menerima mahasiswa atau menghabiskan. Tetapi ini karena alumninya gitu tidak dapat pekerjaan, tidak diterima begini, apalagi kita swasta gitu. Itu kan sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu kita terima sarannya pada waktu webinarnya sebaiknya UNDI mendirikan Batra Indonesia itu gestra itu di Kromo 4. Itulah yang kita. Dan kalau ini katakanlah izinnya keluar dan kita mencari mahasiswa, rasanya ini lebih menjanjikan begitu. Karena apa? Karena prodi ini kita ternoenter di Bali ternoenter. Ya jelas. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, Vicky sudah pasti diterima minimal di Bali gitu, karena di Bali ada colokannya gitu. Puskesmas dan rumah sakit itu kan ada colokannya, sehingga kita menunggu memang 4 tahun gitu, 4 tahun baru bisa menamatkan gitu. Dan juga tawaran yang lain sebetulnya bahwa bagaimana kalau misalnya para alumni kita katakanlah bisa dijangkau atau bisa kerjasama dengan matra yang lain yang sudah tamatkan, nanti dia kan berapa nanti diakui kredit-kredit yang kita berikan agar dia mendapat legalitas. Ini juga kita jajaki karena kasihan alumni kita tidak diterima kemana-mana. Nah kalau dia punya misalnya apa di Jogja, apa di UNAIR gitu, misalnya dia punya sertifikat di sana, jadi dia bisa untuk bekerja di rumah sakit, tapi dia juga mempunyai keterampilan yang sudah didapatkan selama S1 Diki gitu. Ini ke depan ya kita ingin. Dari info terakhir PWR yang usulan tertulis resmi ini ke
itu harus inisiatif dari UNHI prosesnya atau dari Kemenak yang mengusulkan kepada Dikbud? Kita harus dari kita gitu ya. Kita mengusulkan. Jadi mengusulkan lagi. Tetapi peralihannya itu surat dari Dirjen Hindu ke Kemenku kan hasilnya memang begini. Dua prodi itu, tetapi usulan yang baru ini kita yang usulkan. Nah, sudah kita usulkan, kita jadi proses, tetapi di UAN ini karena di bawah Kemenak, dia nggak bisa mendirikan diploma 4. Karena siapa kalau UAN mendirikan diploma 4 agama boleh? Itu regulasi kan, sehingga jujur saya bukan saya, kita ini memiliki peluang yang besar ini untuk mendirikan. Tidak berlaku surut hukumnya itu. Ya. Yang dengar ini apa namanya universitas yang baru Dianapura, dia mengusulkan tapi masih ditolak. Memang kendalanya dosen sih. Dosen sebetulnya harus S2 S3 kan. Nanti tentang apa namanya tadi wacana tentang bagaimana sebetulnya posisinya Kemenak gitu. Jadi bagian usulan yang dianggap ini usulan itu sudah diusulkan dari surat resmi Kemenak Ribut. Belum lagi. Baru mau. Belum. Tapi sudah siap. Sudah apa namanya? Serai gitu. Sudah serai. Belum kita sudah ada. Kemudian kalau mengusulkan prodi ini kan memang 3 nih. 1 kurikulum, 2 SDM-nya dosen, 3 tata kelola. Kurikulum dan tata kelola kita sudah punya. Kemudian dosennya ini agak berat cari. Dan sekarang kita sudah dapat 8. Kita menunggu SK dari yayasan, rekomendasi dari LBRT kita akan kirim. Ya gampang lah dengan rekomendasi DPD. Ya bagus lagi itulah. Nah, nanti kalau sudah usulan masuk, pasti kerja akan jadi ini gitu. Tolong biar cepatlah keluar. Kemarin Prof Manolin Manten itu sebelum Pak Gubernur saat ini waktu zaman Pak Mangku, ini kan tiang yang merekomendasikan untuk Fakultas Kedokteran Udiksa. Udiksa. Waktu itu DPR menolak. Karena kan sudah ada di Hulu dan Mama 2. Nah, kalau buat tiang itu para guru besar pada datang tuh. Kantor DPD, dari DPD kan yang endorse, makanya Stokara sudah ada dan ya bukan potong kompas sih ya, memang nanti pengawalan kan gitu. Jadi makin nanti yang ada adalah surat dari Dirjen yang baru ya. Nabi surat tadi namanya surat semacam pernyataan ya. Ada pernyataan semacam. Coba dicari surat dari Dirjen ke. Ya coba. Pada nanya mana ya? Oh, pada di sini duduk sini. Biar nggak dikira dosen di sini kan. Kemana gitu? Apa aja? Di apa? Ide aku itu. Oh, udah bagus di sini aja duduk. Gini. Oh gitu. Iya. Nah kemudian mengenai gedung kan abon mau kalau gedung berubah dan mencoba apa tidak pernah ada. Namun yang kita juga tidak berani. Kenapa? Karena di sini mereka yang sih dan ada yang mau Yunan, ada yang mau Yunan jadi kita tidak bisa dan termasuk juga sebagai investor kita di Indonesia. Kan ada Sama jauh itu kamu soal. Tapi dia nggak mungkin itu karantina. Bagus nih. Sehingga kalau misalnya kita melanggar aturan, tidak sesuai dengan MOU, betul nanti imbas-imbas internasional. Takutnya nanti ini ya, takutnya nanti blacklist. Ya, blacklist nanti dan mereka itu kan berbeda. termasuk dosen yang juga ditempatkan oleh XCCS terkait dengan kerjasama kita, fasilitas semua kita sudah siapkan, kemudian tinggal mungkin sekarang dalam proses progres untuk mengurus sertifikasi mungkin ya. Mungkin dosen baru. Dosen ini kan sedikit. Hampir 4 tahun kan. Tuh, sebentar, ada sedikit ini. Tidak tanya kalau Pak Orang tentang SDM internasional, jangan sampai dari sini tempatkan orang melakukan aktivitas lain. Ini menarik nih, bahwa di sini ditempatkan yang dosen internasional, karena dari yang bersama dari Bapak Profesor dan yang ingat itu Profesor Sarma dan dosen. Dan di sini kita memang berlatih ya, luar biasa sebenarnya. Kita menyiapkan apa
rumah, tempat ruangan dan kita fotonya Pak Joski ya, jadi kita sering komunikasi. Nah kemarin pada waktu COVID, jadi pada waktu COVID, kan ini, sekarang ada ini sedang diurus gitu. Nah, tentu kita manfaatkan di sini adalah karena dia adalah dokter Ayurveda, kita sharing apa yang bisa diberikan agar nanti alumni kita tidak hanya memahami pengobatan tradisional yang ada di Bali, tapi juga tahu yang lain, cara-cara pemeriksaannya. Itu yang kita harapkan. Nah inilah yang nanti kita garap lagi kalau misalnya ini tetap dikembangkan sehingga kurikulum paduan itu. Dan di sini yang dulu kita manfaatkan Josi gitu kan, itu nanti harus ada akreditasi tetap ada dosen ya, ada dosen internasional. Akreditasi kita A sebenarnya A. Dan asesornya waktu itu karena beliau adalah ketua asosiasi pengobatan dokter, dia macamkan jempol ke kita. Ada di sini Undi S1 lagi. Yang lainnya kan diploma 4, kita S1. Kalau S1 ini bisa ke profesi. Dengan profesi Kansil internasional kita sudah komunikasi. Dia siap. Cuma masalahnya profesi untuk S3 ini belum enten ya. Kalau enten ini S1 kita bisa ke sana, sudah dapat profesi bisa berpraktik kita. Nah ini belum ada ya. Itu sebetulnya sejauh itu kita sudah berkomunikasi agar alumni kita benar-benar, karena ini betul sebagai penciri universitas kita. Ya. Kalau fakultas ekonomi kan sudah ada, teknik sudah ada, gitu. Nah, penciri. Kemudian jangan sampai ada bekerja di luar kampus, jadi sementara ini kalau dosi ternyata ada kerja di luar kampus gitu. Nah itu ya. Kamu fotonya? Dosen Mister Josi. Kira-kira tahu di mana? Di FB. Iya, Oma itu udah maksudnya Abisek ini. Iya. Abisek. Saya panggilnya Abisek. Abisek. Ini yang apa namanya? Ini yang masuk laporan. Jadi selama ini maksudnya itu kalau nggak salah yang bersangkutan itu ada buat spa. Wellness. Nah itu dan kemudian dengan keluarga, jadi di sini tempat lain ini ada sudah ketahuan namanya, kemudian tinggal yang komunikasi sama imigrasi saja. Kalau saat itu seperti itu kita juga keberatan, karena beliau di sini kan disuruh pengembangan di sini kerjasama dengan CCS kan begitu. Nah kalau dia seperti itu, baik saya kira. Kapan ya dari kira-kira? Belum datang gitu. Masih di sini yang urus. Terakhir waktu G20 di sini. Ya, sampai di sini. Tapi gini, Mr. Josi ini kan hasil kerjasama dengan ICCS dan kita sudah memang ada MOU-nya di dalam memanfaatkan SDM asing. Nah, kenapa pulang dan belum bisa balik sini karena ada kitasnya berakhir. Dan kita sudah ada tim yang memang mengurusi kemudian ya, dan memang secara aturan sekarang kan memang ada aturan baru perizinan tenaga asing di bidang keagamaan itu ada harus mendapatkan rekom dari Kemenang lewat Dirjen ya. Nah dan itu berjenjang saat ini sudah kita mendapatkan 4 rekomendasi dari Kanwil Provinsi Bali dan Kadep Denpasar. Ada rekomendasi bebas DKP, kita termasuk rekomendasi kita asli. Nah, keempat rekomendasi inilah yang dipakai untuk mendapatkan rekomendasi dari Kemenang. Nah, ini masih berproses dari Kemenang, lalu akan sebagai dasar untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Setelah itu baru imigrasi baru akan dilakukan. Permasalahannya yang berkeberatan terkait dengan eksistensi provinsi karena pertama kan beliau ini kan digaji oleh SCCS. Pertama mungkin ada one prestasi, mungkin tidak ada report yang baru, makin khusus padahal kan ditempatkan yang diundang adalah untuk penelitian. Nah bisa jadi begini. Kemarin yang dengar sebenarnya ini kan ICCS ini sebagai lembaga yang di-endorse oleh negara
di sana kan gitu nih. Kalau seandainya misalkan mau dibuka aja dalam artian tidak dilanjutkan, nanti kan yang rugi Uni. Karena mencari orang baru bisa saja yang minta kirim PhD baru boleh gitu nih. Tapi kan udah tahu, cuman track record ini sudah dimonitor oleh intelijen, oleh imigrasi kan gitu. Kan dia juga periksa. Saya panggilnya sih Abisek kan gitu. Iya, Terus waktu itu ada di beberapa tempat di Bali lebih kepada melayani masyarakat di luar itu, di luar mengajar. Jadi membuat bisnis lah gitu, yang melibatkan kiri kanan keluarga istri semua gitu. Jadi sebenarnya rekomendasinya nanti makanya yang undang Pak Dananjaya karena sebagai kontaknya ICCAS jembatan bersama yang dengan India. Waktu kemarin sampaikan rapi mau dilanjutkan apa enggak. Nah seandainya misalkan rekomendasi dari kami bilang cut aja sudah, cari yang baru kan itu bisa juga gitu. Walaupun dari bawah sudah berproses surat rekomendasi. Nah cuman mungkin kita berikan kesempatan kan gitu. Artinya harus diberikan jadwal, kesempatan, memang diawasi benar. Karena kalau tidak begitu, takutnya anggap aja besok balik lagi, kita izinkan lagi. Tapi nggak kapok gitu loh. Dia mungkin spending waktunya lebih banyak ke perusahaan daripada nanti di berita muncul deportasi dosen Unhi. Kan yang takutin. Makanya kita atur gimana maunya kan gitu. Jadi terima kasih klarifikasi apa infonya tadi. Mohon maaf sedikit untuk bekerja di luar nggak tahu. Barangkali Bu Ning tahu. Jadi kita yang nggak berpikiran. Karena selama ini memang ini kan tinggalnya di rumahnya Pak Putu niki. Rumahnya Pak Putu. Kalau tinggal sama istrinya ya di Bali. Cuma kita nggak tahu kegiatan istrinya ada kegiatan di Bali tinggal sama istrinya, sama anaknya dulu. Tapi ketika COVID semua balik dan dia kan melahirkan. COVID kembali ke negaranya. Sampai 2 tahun kita. Makanya tempat tinggal yang disediakan oleh Uni itu kita ngurusi rumah yang tidak dihuni orang, harus tetap bersih gimana. Jadi biayanya cukup repot itu juga. Ya nanti urusan di mana dia kerja gimana urusan ini guys. Iya. Dia minta jangan dan sulit yang rapat mediasi. Maksudnya dia nggak keras lah ya. Dalam artiannya kan juga orang kita kan. Tapi kasihan nanti kalau memang sekalian kalau mau diberhentikan ya silakan dari sana aja kan gitu. Yang penting kan Uni kan sebagai penerima siapapun dosen diterima. Sama seperti salah satu dosen staf Puturan itu sudah bertahun-tahun kerja melapor ke tiang diberhentikan, tidak diperpanjang. Nah mungkin karena urusan-urusan itu ya mungkin padahal menurut jangan terkait dengan isu Dresden Bali. Yang penting sekarang di mana-mana salah satu syarat ya untuk akreditasi tinggi dan juga mungkin ke depan menjadi world class university kan internasional dosen. Ini kenapa diberhentikan gitu? Oke, nanti kita mulus kita. Patut bahwa salah satu kita perlu dosen tamu, kita juga perlu dosen keluar. Nah kebetulan dia juga asesor BAN PT ya. Mengenai ini kita diuji, jadi Pak Muka mendukung jika ada konflik Bali itu dengan Krishna. Kita sebagai lembaga perguruan tinggi kita tidak memihak siapa. Jujur kita tidak ada kaitannya. So, kita juga sedang wah kurikulum kok begini ada kaitannya nggak dengan hal itu? Nggak ada kaitannya. Kurikulum kita akan berubah sesuai dengan perkembangan. Itu sudah wajib itu kita merubah sesuai dengan perkembangan. Ideal kita atau mindset kita atau ideologi kita katakanlah adalah Ayurveda sebetulnya usaha Bali. Plus kita tidak menutup kemungkinan kalau ada kontoran-kontoran baru yang bagus yang mendukung Niki gitu. Itu secara akademik kita bisa tanggung jawabkan gitu. Nah, itu yang kita cari. Nah kemudian datang teman dari India bagus, mari kita evaluasi, cocokkan. Kita sering duduk dekat ngetang kurikulum dan itu tebal segini kita bawa ke Kementerian. Ini loh bukan seperti ini yang kita gabungkan. Ini sebetulnya murni pengobatan tradisional.
katakanlah Nusantara Indonesia, seperti ini sebetulnya karena di bawah Kemenhan dengan kekeh nih, tapi saya tahu betul di balik itu ada sebetulnya karena belum mungkin minoritas atau apa gitu ya. Itu sebenarnya dipersulit kan habis sekian kali mengganti pejabat dungan kemudian dikompori itu. Nah, jangan kira ini yang bisa sampaikan tanggapannya. Barangkali dari teman yang lain dari fakultas atau dari mana ada tambahan dari pertanyaan-pertanyaan dari DPD tadi. Ya. Ada beberapa Ada kurikulum mungkin lebih dijelaskan lagi. Atau mungkin ada masukan dari Bu Komang sebelum bahas kurikulum. Sebentar saya mau terakhir lagi mau bahas tentang tim audit ya. Yang Asep. Oke. Masukan silakan. Jadi sudah dimiliki Bang yang ada Sumatera Kuning bahwa saat ini kami sedang mencoba untuk melalui peraturan daerah yang sedang akan mengatur jadwal pertemuan dari asosiasi dengan DPRD tadi. Nah, jadi memang kalau jadi ada dua jalan. Pertama, kita sedang membahas undang-undang kesehatan, di mana di dalamnya kita akan dirikan mungkin organisasi kedokteran di luar ID. Karena ID kemarin waktu yang undang ke kantor DPD sudah confirm bahwa ID ya memang eksklusif untuk kedokteran yang secara undang-undang yang diikuti. Nah, tapi untuk Ayurveda nggak boleh masuk ke sana. Nah, jadi mumpung Niki kemarin mungkin kasus Bapak Terawan ya, yang dimana ada dokter-dokter yang juga ada berkeinginan untuk mendirikan organisasi baru di luar ID. Kalau buat dia nggak masalah, karena kita lihat saja di undang-undang lawyer ya, pengacara kan pengacara itu kan menten peradi kan ya, menten yang lain kan ya, buat dia nggak masalah. Nah, mungkin Niki di pusat, kalau seandainya undang-undang Nikul ya tidak spesifik diizinkan secara undang-undang mendirikan organisasi di luar ID, maka ini kan ada jalan masuk. Mungkin akan kita buat Ikatan Dokter Ayurveda Indonesia kan begitu ya. Nah, itu undang-undangnya. Kedua, jalan pragmatisnya adalah perda. Nah, di perda ini kemarin sudah didirikan, mungkin akan direvisi. Nah, perda ini mengakomodir yang namanya tentang usaha corner kan ya, atau dunia sehat nih kan sudah diizinkan makin di setiap puskesmas dan rumah sakit kan berbagai. Nah, nanti yang dengar setelah nanti menten rumah sakit internasional di Sanur yang menginginkan dengan BUMN ini bahwa rumah sakit internasional Sanur ini harus mengakomodir tentang Ayurveda maupun Usada. Ya, jadi jangan pure walaupun itu diambil oleh Mayo di Amerika Serikat, tapi minimal kita usahakan yang corner di sana. Nah, sehingga apakah nanti menten galeri herbal, menten apalah konsultasi penyuluh kan begitu nih, apapun namanya, yang penting ada satu simbol kita gitu loh, kebanggaan orang Bali menten corner Usada di sana, apalagi itu kan dunia. Nah, dia juga dengar saat ini ada rencana 8 rumah sakit internasional akan dibangun di Bali, termasuk di Jembrana, termasuk skala besar nih, termasuk juga di beberapa daerah timur. Jadi sebenarnya kesempatan ini lulusan Undip ini sebenarnya sangat bisa berperan sekali. Ya. Dan kemarin waktu tiang ke India, ke Karnataka, dan kemudian tiang ke NT, ke Madhya Pradesh, tiang agak kaget. Kalau di sini kan kita lihat produk-produknya kan mungkin seperti UMKM ya, maksudnya dengan packaging sederhana kan ya. Di sana, Nike Ayurveda itu ya mungkin Bu Komang tahu ya sebagai mahasiswa di sana mantan, itu sudah seperti body shop. Pertama premium, dan itu banyak sekali. Bisa satu mall itu bisa dasar tentang merek Ayurveda nih. Dan mereka sudah mengalahkan body shop di sana, ya produk Amerika. Jadi menurut dia kita bisa bersaing, cuman packagingnya nih, ya pokoknya sama kayak MS Glow lah, ya kualitasnya di sana. Dan makin kan sebenarnya gampang sekali. Misalkan, walaupun belum mungkin akan dipersulit mungkin sama BP POM atau bagaimana, kan urusan tiang nanti dengan BP POM. Maksudnya begini, kalau makin orang ini mau buat kosmetik, anggap aja alumni itu kan tidak harus bangun pabrik. Itu yang namanya di Bekasi, di Kerawang, di Tenggarang, itu memang pabrik-pabrik yang bersifat umum, sama kayak di Bali, mainten beberapa merek air mineral, tapi kan sumbernya satu di Tamani. Nah, jadi sebenarnya nanti bisa juga dari alumni ini diarahkan, tapi membuat produknya yang premium, yang plastik-plastik seperti di bawah tadi gitu nih,
Jadi yang memang, dan itu kalau memang bisa kita taruh di perhotelan, di galeri-galeri di mana, luar biasa. Jadi dia mungkin ada satu level upgrade sedikit. Kalau begitu, dengan ada manfaat ekonomi dan terutama dari mungkin nanti dari produk-produk nikel yang akan ambil foto sampel, masyarakat umum tuh harus tahu manfaat. Ini loh lulusan Unhi Ayurweda ini begini bisa. Jadi jangan hanya menjadi penjulung, tapi bisa membuat produk. Ketika alamat coklat di Jemberana kan maju mungkin sampai ke kampung coklat bagaimana. Kemudian garam yang ada di Karangasem, sambal juga bagus loh. Ya, jambu mente semua di Karangasem bagus. Kenapa kok ini tidak ada? Nah makanya nanti mungkin ke depan yang mau rancang, ya bagaimana forum alumni ini mentor bisa mendirikan produk yang premium kan gitu. Kalau mengenai BP POM semua tenang saja, tidak harus si orang ini ibu-ibu ini nggak harus alumni ini buat pabrik. Dia tinggal minta pabriknya ngurusin. Nah cuman misalkan essence kita buatkan nama apa misalkan Lotus misalkan sebagai simbol Saraswati misalkan atau bagaimana. Yang tukang raciknya di pabrik ada. Tinggal bawa merek nanti semua diurusi sama pabrik di Jawa. Nah makanya kalau Semeton pun misalnya anggap kita mau buat kosmetik bisa tanpa harus kita bolak-balik di Depok. Nanti mungkin kita akan ada workshop gitu. Oke, Bicara itu yang sambung bahwa kita punya in-business bisnis ini yang kerjasama dengan alumni kita yang memiliki usaha-usaha itu. Di sini dipasarkan, dikemas dengan bagus. Kemarin kita ke Jogja, ke UII, ke UGM, dan kemana lagi itu. Kita promosikan itu. Ini minyak kita loh, alumni kita punya inkubator bisnis. Katalognya bentar lagi Pak. Bentar katalog belum ya? Belum ada katalog ya? Maksudnya ada tamu kayak ini ya? Ada. Dari inkubator sendiri menghijau Bapak, kita sudah siapkan dari sisi katalog sama e-katalognya. Dan memang sudah bisa diakses nanti di web kami. Ada, sudah ada. Sudah kami komunikasikan dan boleh linknya di ya. Oke. Maksudnya buat yang kayak tamu kayak tiang ini biar mau tahu kan daripada lihat display udah lihat tengok-tengok. Bagus ini motor bisnis masuk sampai bagus luar biasa. Jadi kita sebetulnya usaha kita agar para alumni kita memiliki pekerjaan tadi gitu. Ada yang bikin minyak kayu putih, namanya minyak kayu putih. Itu kerjasama. Ini sebetulnya kan dulu ketika disahkan gedung ini kita maunya jadi Gria Sehat sebenarnya. Malah Gria Sehat di sini itu lebih bagus dari Gria Sehat yang di Kementerian Kesehatan. Kita udah sekian kali lihat sekali dan juga pajakan dikit kita lengkap gitu. Dan dari Kementerian Kesehatan ada sini. Ya cuma masalahnya itu dah alumni kita tidak diterima itu sebagai penyuluh saja itu yang sempat juga kita gitu. Kalau ini diterima kan yakin mungkin bisa apa nih? Tapi mereka bisa membuka bisnis. Tapi penyuluhan mungkin yang dikemas, edukasi, konsultasi lebih konsultasi. Tapi kebanyakan alumni kita itu pengusaha herbal. Mereka udah nyaman di sana ya, udah duit ada yang di sana dia. Dan kedua dia buka semacam spa tradisional. Pak, ini kan udah memajukan. Dulu almarhum Pak Dokter itu siapa namanya? Medria. Itu bikin spa. Alumni di sini kok Semua mahasiswa kita yang masa kita. dan sekarang mereka udah pengusaha spa sendiri. Ya itu yang jadi success story ya. Tapi kan lebih baik memang mereka sesuai. Ada gitu kan untuk anak-anak muda didikan itu kan brandingnya hanya anggaplah lokal tradisional gitu. Tapi kan kita berharap bisa pemerintah menerima mengakui. Ini yang kesulitannya kan di sana. Coba nanti itu ya diagendakan ke BP POM ya, ke Bali ya. Saya mesti ingin tahu juga sih dari mereka kapasitas di mana sih syarat-syaratnya. Nah persoalan kemarin juga terkait dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam kaitan dengan membuat obat-obatan itu harus ada BP POM. Itu yang kita sulit di sini. Satu biaya mahal, yang kemudian yang kedua juga menjadi kesulitan aksesnya ke sana. Tentang nanti kita biaya ini biaya terutama kan biaya lab itu untuk bisa
dia diterima ke BPOM itu kan ada beberapa kali pertemuan dan plan. Nah ini kan pembiayaannya tinggi gitu. Dan luar biasa hasil mahasiswa kita. Kita sudah ada SDM, sudah ada naturalnya ya, secara sumber daya alamnya kan mendukung. Nanti yang boleh periksa nanti di tempat oleh-oleh itu di Bali ada nggak produk-produk Bali? Kan biasanya mereka dari luar. Ya. Oh, cuma dia stempel Bali ya. Mana yang intinya alumni harus sejahtera, alumni harus makmur. Nah, baru jadi percontohan. Yang kalau bisa satu angkatan bisa 50, 100 kan ya. Mau jadi pengusaha berapa persen? Kalau perlu kur nanti tinggal yang bantu aja dari Himbara, tinggal di MOU-kan ada uang 9 triliun ya. Kalau sudah kan minimal umur 21 nih kan, umur 22 ketika dia tamat S1 mereka bisa ajukan kur 100 sampai 500 juta 100 juta pakai tanpa agunan. Kalau semua nanti yang semester 8 dia sudah bisa membuat usaha mungkin seperti Ayurveda Center begitu, itu kan luar biasa. Kita tinggal spesialisasikan aja mana yang jadi penyuluh, mana yang menjadi nanti profesi, mana yang menjadi pengusaha. Nah kemarin terkait ini juga alumni kita kenapa juga di pendidikan itu semakin menurun karena tidak diangkat oleh. Jadi pendidikan agama ini itu kan semakin menurun karena banyak alumni kita yang tidak sesuai dengan jurusan lain sih. Iya kompetensinya. Kenapa kalau anggota Denpasar atau Provinsi Bali? Berapa sih ngangkat guru agama padahal orang pensiun di Bali terkait dengan guru agama juga belum ada. Karena sekarang kan kalau ya 60 usia 60 mereka sekarang hanya menjadi tenaga di salah satu SD yang hanya dijualkan berkisar 400-500 ribu, gimana bisa layak hidup dengan tamat S1. Sehingga ini juga salah satu motivasi kenapa mereka tidak mengambil jurusan pendidikan agama itu. Karena mungkin dari Kemendak prioritas dari alumni dia ya. Nah, bisa jadi kan saat ini juga dulu mahasiswa kita kan banyak dari daerah-daerah. Sekarang kayak di Klaten sudah punya pendidikan sudah punya perguruan. Kemudian di Kalimantan juga sudah ada, di Sumatera juga sudah ada. Berarti untuk lulus studi ke Bali cukup tinggi, mereka sekarang kan sudah di daerah-daerah masing-masing. Ditambah lagi nanti ada 2 nih, Singaraja. Untuk Singaraja sudah ditambah orang 4 lagi tuh. 4 STKIP yang melakukan STKIP. Nah, jadi negerinya 2, negerinya perguruan tinggi yang agama swastanya lagi 2. 5 dengan 3 dengan kita. Jadi 5. Ya nanti tantangan itu, tapi saya nggak akan berkurang sih ya. Dengan mungkin ada satu guys. Mungkin itu juga perlu diberikan support kepada Pemda-Pemda atau kabupaten kota untuk mungkin alumni pendidikan agama itu bisa diformasikan dan setiap tahun jika ada peluang lah untuk guru-guru diangkat itu dengan BKD kan ya, BKD untuk guru agama itu. Silakan Ibu Dr. Komang ya, ada masukan silakan. Ya minta surat dari Kementerian. Ini kita dikasih Silakan. Terima kasih Adik telah mengundang perwakilan dari Apindo, dan kami memang punya history sebelumnya kan. Jadi mungkin terlepas dari itu kami lebih mendetail kepada fungsional Apindo di sini. Karena kami sudah terlanjur menjadi organisasi yang sudah dikenal oleh Kemenkes dan Kementerian Pendidikan sebagai organisasi legal terkait dengan Ayurveda. Mungkin kami sekarang adalah starting point untuk melaksanakan memberdayagunakan organisasi kami. Kami sangat terbuka sekali kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan organisasi kami sebagai mungkin referensi atau membutuhkan koneksi antara ide-ide yang tertanam di sini sama ide-ide, karena ini kan memang kita tidak mungkiri ini bukan sains kita ya, karena kami juga sudah punya pengalaman practically di sana. Mungkin ini saja fungsi dari Apindo ini adalah
menjembatani ide-ide yang dimaksud, karena memang segala ide itu memang harus ada dasarnya. Jadi kalau dari Avindo sendiri, mungkin kalau misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan kestrat atau Ayurveda, mungkin kami bisa diundang untuk memberikan masukan atau sebagainya. Ini fungsinya kita hanya membantu sebenarnya. Jadi supaya tidak kecewa, Ajinya juga sudah membantu kita mengesahkan organisasi kami. Pada dasarnya kami membuat silabus ini memang mungkin karena kami pikir latar belakang dulu sebelum kami punya history itu, permasalahannya adalah di kurikulum. Dan kami juga mengerti di mana itu kurikulum. Mungkin nanti secara detail ya Ji ya, kalau misalnya mau dibahas kurikulum secara detail bisa kita sambungkan gitu. Karena sekarang kan tidak hanya mungkin memang ICCS bisa mengirimkan dosen tamu dari luar, tapi kita tidak bisa bergantung dari itu. Salah satu masalahnya adalah komunikasi juga. Jadi kenapa tidak kalau misalnya kita memanfaatkan orang-orang yang sudah menjadi lulusan Ayurveda. Di Bali ada berapa yang lulusan? Yang di Bali sekarang ada 3 Ji. 3 ya. Iya. Dan rest Dulu selebihnya beasiswa ada di terakhir, beasiswa dulu. beasiswa, Dari? total beasiswa. Dari Kemenak dan juga Kemenak RI. ICCS. RRI, Kemenak Yes. RI Ya. dengan SCCS. Iya. Di legal ya, Legal. G2G ya. Iya. Ya oleh sebab itu kita kan juga punya feeling, karena kalau misalnya kita mementingkan diri sendiri juga, memang lebih baik usaha sendiri di luar bikin brand sendiri gitu. Tapi apa ujungnya? Kita kan nggak ada ujungnya gitu. Jadi berangkat dari permasalahan itu mungkin sudah jalannya Ayurveda untuk diusahakan di Indonesia. Oleh sebab itu kita ambil jalur yang lumayan complicated gitu, bikin organisasi dan sebagainya. Mungkin nanti itu aja kalau misalnya ada kegiatan atau apa kita bisa diundang, dan juga pembahasan kurikulum kita juga bisa diundang. Kita open sekali dengan segala ikhlas itu, dan nanti mungkin yang seperti Aji bilang Avindo mungkin bisa dijadikan sebagai base seperti ID ya. Jadi kan misalnya ada permasalahan atau apa, pemerintah itu bisa langsung tunjuk ini siapa oknumnya gitu. Jadi mungkin kami juga secara alamiah kita bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi yang berkaitan dengan Ayurveda di Indonesia, khususnya di Bali lah sekarang. Untuk pembahasan kurikulum kami sudah bertemu dengan Pak Dekan sebulan yang lalu, dan kami masih menunggu jawaban beliau. Kalau misalnya beliau menerima, jadi kami bisa langsung adakan meeting untuk membahas ini. Ya, selebihnya mungkin dari Avindo ini karena kita berbeda Ji, maksudnya ini kan institusi dan organisasi Avindo. Dari organisasi kami memang kami sudah punya plan, dan atas dukungan Aji juga kita sudah punya rencana kalau misalnya kita akan menyelenggarakan seminar-seminar gitu yang rutin. Jadi awareness daripada Ayurveda itu sudah mulai dikenal, khususnya mungkin sekarang komunitas Hindu yang lebih banyak, yang lebih dominan. Tapi ini sudah mulai general. Dari sisi Avindonya sendiri mungkin kami berusaha sampai level itu dulu. Jadi selebihnya mungkin internal institusi dengan perkumpulan akan lebih lanjut gitu. Jadi kami harapkan undangannya untuk acara-acara ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Komang. Jadi kepada dari Pak WR ya, dan juga dari sana ibu-ibu ya, dari semua Bapak Ibu dosen. Pertama, kita jangan meremehkan siapapun. The very first contact
ketika undang-undang kedokteran yang baru disahkan, yang akan diajak bicara untuk pembentukan ID atau Ikatan Dokter khusus Ayurweda ya, yang sudah mengarah dengan organisasi yang lain, the very first contact adalah Awindo. Bukan bukan Airlangga Brawijaya tadi ya, bukan Airlangga, bukan UNJ, bukan UNJ. Karena organisasi Awindo ini organisasi yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi mungkin sekarang Ibu Dokter bisa saja minta slot untuk seminar, lanjutin begini, nanti di masa depan terbalik. Lanjut Bapak dan Ibu yang akan minta ke Ibu Komang. Karena saya tahu, karena dia yang rancang undang-undang. Makanya buat yang secara apapun, baik perguruan tinggi di Bali, terutama yang terkait dengan masalah kesehatan tradisional ini, jangan pernah meremehkan sektor. Ya, makanya Ibu, sebenarnya Bu Komang ini di atas angin. Misalkan nih, suatu saat anggap ini sudah sukses ya di Kemdikbud, ya sudah sukses semua. Pasti tentang kurikulum, misalkan ya, kan tim pusat dikerja ini. The very first contact untuk mensupervise ini semua Awindo, karena lembaga resmi. Kita bicara Republik, bicara Indonesia. Saya tidak peduli dengan masa lalu, ya, saya tidak peduli dengan hal bagaimana. Mungkin Pak WR1 itu yang menyebabkan agak sedikit apa ya, mungkin ya, yang tiang tangkap awal-awal sebelum pertemuan ini bagaimana. Mungkin ada semacam ketidakpahaman terhadap sistem. Nah, mungkin yang clear kan mungkin, ya, yang undang-undang Ikatan Dokter Ayurweda yang dimana UNHI berkepentingan. Ya, makanya saya sampaikan tadi, ya setelah pertemuan ini ya saya harapkan Awindo ini di-endorse oleh Senayan, bukan oleh AWK, DPD RI, dari tim komite rancang undang-undang ini. Ya, sama sebaiknya nanti di beberapa perguruan tinggi Hindu di Bali, termasuk UNHI sebagai leading sektor, saran saya ada MOU. Ya, MOU ya, betul. MOU karena ini MOU resmi. Nah, mengenai keterlibatan, ini ada yang namanya goodwill, ada namanya political will, termasuk juga politik kampus. Kalau sudah tidak trikaya paling udah berpikir negatif, bagaimana dalam saya jalan. Makanya makin dengan MOU ini saya harapkan ada sinergi. Nah, karena sekarang kan makin tutup tinular nih, masih ide dan ide, dan terima kasih loh, saya hargai. Ini nanti tenang mantan, kita udah terima. Saya kemarin sudah sampaikan ke Kemenkes, sudah sampaikan ke pusat, ke beberapa tim ahli, dan mereka siap. Dan nanti kurikulum ini bisa jadi kurikulum sinergi ya, karena UNHI kan tetap bagus idenya tentang Bali ya, mandate merge. Karena ada usaha kita namakan Nusantara nanti ya, mengobatkan Nusantara gitu. Ini kita di merge nanti. Dan tentu kurikulum yang Ibu buat ini akan dipakai nasional. UNHI harus ngikut. Daripada nanti menjadi masalah dalam artian ya sekarang tinggal yang ada existing silakan mewakili. Kan itu. Mungkin apakah nanti dengan kuliah umum dan bagaimana. Intinya kalau seandainya nanti Ibu Ketua Awindo Niki menjadi Ketua Ikatan Dokter Ayurweda, ada 7-11 di Indonesia alumni, 7. Udah pasti ini sudah tinggal confirm ada ini, pasti semua kan akan perlu ada MOU kok. Nah, saya harap nanti Bu Komang, Dr. Komang ya not hard feeling loh. Misalkan kalau ada oknum-oknum kan begitu ya. Yang kurang logo, ada biasa di Bali, ada yang di hati, ada merasa saingan, biasa gitu. Tapi dia kadernya susah kan nggak kan? Sama seperti kemarin, sebelum ada universitas di negeri ya. Jadi bagusnya begitu sekarang bagaimana? Kalau dulu kan ada anggapan, ada rivalitas antara SPA sama UNHI, IHD. Nah, karena di bawah beda, dikembangkan. Oke. Kalau di bawah kan dikembangkan. Itu kalau UNHI, mohon maaf bro, itu kampusnya kaum misalkan dari orang berkasta,
Ya, misalkan yang mimpin-mimpin ini banyak yang triwangsa. Jadi, dan kalau kita lihat hasil-hasil seminar, kajiannya mungkin agak mengarah ke sana. Yang IHD, dia lebih universal. Makanya mahasiswanya waktu itu dari yang dilawan ini kan adalah misalkan kelompok yang dianggap sudra. Itu kan besar jumlahnya di Bali. Jadi percuma saja kalau kita promosi lewat IG, medsos, koran, TV, nggak ngaruh. Pekrimik di bawah niki, Astungkara makin dengan kepemimpinan Pak Rektor dengan makin sudah mulai blur karena ada Sugriwo, Universitas Sugriwo ini, Indonesia ini yang sekarang sudah jauh di atas angin lah karena sudah menjadi prototipe internasional. Maka tiang harap ketika orang menjemput Unhi, spesialisasinya Ayurveda. Ya, Ayurveda inilah yang tiang harap menjadi ikon. Fundamental satu spesialisasi. Ya, nah seperti mungkin kan contoh di Bali ini, kalau misalkan fakultas ekonomi, orang pasti top of mind-nya fakultas ekonomi ini pasti terbaiknya Uniknas. Di Jenderal punya spesialisasi, Universitas Saraswati dengan kedokteran giginya. Ya, mungkin di Anapura, mungkin juga Universitas Internasional, semua ada spesialisasi. Gitu ya. Makanya makin Niki selain Niki udah nggak ada lagi. Nah, makanya dia nanti apakah nanti jurusannya akan tidak lanjuti, apakah jurusan-jurusan seperti tadi yang sudah diambil IHD Tangga sama yang jurusan filsafat semua itu spesialisasinya, apalagi nanti akan ada minim ada suatu pengangkatan rekrutan. Saya paham bagaimana orang mau masuk produksi dan kerja itu. Nah, makanya nanti dia akan adakan rapat juga dengan Pemkot dan Pemkat minimal karena yang mengusulkan harus PKD. Ya. Nah, sekarang slot lagi. Harus dirancang dulu. Slot ini dirancang dulu, jadi hulunya dirancang. Nah, setelah ada CPMS terkendali urusannya dengan Menteri 4RT. Baru kalau slotnya bagus, anggap 1 tahun misalnya 100, pasti dapat lah bagian ambil 20% di komisi itu bagus itu. Jadi ini kan nanti Bu Komang ya, saran saya nanti dengan dari manajemen MOU mantan ya tidak usah melibatkan DPD, silahkan nonton lapor mantan. Nanti ke depan ini apa namanya tiang apa nanti monitor mantan. Kalau ada kegiatan saling isi aja. Bu Awindo juga libatkan juga Unhi juga sama mungkin dosen kamu. Yang kedua nanti kalau ini udah berjalan MOU kita sama Awindo ini, nanti untuk pembahasan tentang beberapa rumah sakit internasional dia akan libatkan. Jadi saya ajak deh dari Unhi sama Awindo, kita mau misalkan mau corner di mana? Kan keren kalau seandainya misalkan kita punya corner internasional, nanti supported by Unhi, kan bagus ya. Apalagi kalau menjadi leading sektor, kita ambil nanti puskesmas yang kelas A. Nah ini kan harapan ya silakan nanti komunikasi mantan dan nanti untuk ide ini sudah yang kirimkan ke pusat, pasti nanti yang menjadi very first contact untuk nanti pembentukan ikatan dokter Ayurveda itu adalah pasti dari Awindo. Ya, karena ini lembaga resmi loh yang di endorse sama Kementerian Kesehatan. Ini kan Pak Wayat, dan sedikit dulu. Pertama apa yang disampaikan oleh Dr. Komang itu bagus. Kita di Unhi sangat merespon sebenarnya. Responnya bagaimana? Kita terbuka untuk MOU dengan institusi apa saja karena sekarang di kebijakan Merdeka Belajar ini MOU pertama kali. Karena itu betul apa disampaikan oleh Pak Murad tadi bahwa kita akan adakan MOU antara ekologi dengan Awindo. Apa saja yang mau kita kerjasama. Salah satu sudah jelas kurikulum, tadi kan sudah disampaikan. Kurikulum itu tidak baku, tidak berhenti di sini, berkembang terus sesuai dengan perkembangan. Oleh karena itu, pembahasan kurikulum adalah vital, termasuk akreditasi juga demikian. Nah, yang kedua adalah persoalan-persoalan yang lain tadi sudah sampaikan apa seminar, apa. Mari kita saling libatkan. Ketika Awindo melakukan kegiatan itu libatkan Unhi, ketika Unhi melakukan itu kita libatkan Awindo. Nah yang berikutnya ada lagi karena kita swasta, barangkali lewat Awindo mungkin bekerja sama kengkeng cara ngalahin murid gitu. Nanti kan ini penting, kita punya kurikulum hebat, punya begini, muridnya nggak ada, sama-sama sosialisasi. Makanya kan kalau kayak gitu nggak jalan gitu aja. Minimal jelas lah minimal. Ini Mbak 4 tahun sudah jadi dosen di sini, naik turun itu saya alami. Nah oleh karena itu ini penting sekali. Kerja
mutunya bagus, muridnya ada, pasti ke. Di samping regulasi, kalau bisa AYURWEDA ini sebetulnya diterima oleh pemerintah, tidak hanya seperti sekarang usaha sendiri gitu, itu lebih hebat lagi. Kemarin loh, sana kan sudah sampaikan cara meyakinkan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, Pak AYURWEDA ini diterima loh teknologinya kerja. Sehingga kalau S1 kita nanti buka profesi ini AYURWEDA ini luar biasa karena belum ada. Kalau kita punya S1 kita punya profesi, punya dosennya gitu, yang tamatan UNAIR, tamatan UNJ dan lain sebagainya yang ada ekstra pasti akan kesini bilangnya gitu. Soalnya sudah, kemudian contoh prototipe sampul ini dari brandnya internasional, nasional pokoknya di Republik Indonesia mau cari AYURWEDA Unhi juga. Gitu aja. Nanti apakah nanti di Kalteng, di desa di mana-mana di prototipe karena sejarah. Yang terakhir ini kan Prof tentang masalah ini kan gimana? Ada informasi aset gimana? Update karena Pak Nur adalah wakil kita, kan itu dia wakil kita yang jujur saja menyampaikan apa adanya tentang aset. Satu, kita punya tanah 3,3 hektar, tapi tanah ini bukan milik yayasan. Diki tanah Pemda berapa tahun kita diberikan kemudian kemudian kita universitas ini dulu adalah harus dimiliki oleh umat Hindu, salah satu Mahavijaya Bawana itu karena nah kemudian dulu ketika yang menjadi dosen di sini tidak ada yayasan, karena ada yayasan karena tidak ada regulasi. Nah, kemudian ada undang-undang yayasan mengharuskan bahwa universitas itu di bawah yayasan, mungkin sama dengan di Mahendra Data. Nah kemudian dibentuklah yayasan karena niki cikal bakalnya dari Parisade, Parisade lah yang membentuk yayasan namanya Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Jadi Pendidikan Widya Kerti yayasan niki adalah di bawah Parisade Pusat. Oleh karena itu ketua pembina yayasannya adalah ex officio ketua umum Parisade, mungkin Pak WBT. Dikan ya apa namanya jaringan organisasinya. Nah yayasan ini pengurusnya itu dibentuk oleh pembina. Ini kan regulasi yayasan yayasan. Mekanisme tentang keuangan juga mengikuti regulasi ini. Bahwa seluruh pembayaran itu masuk ke yayasan, kita menyusun RAB bersama, kemudian direktorat memohon ke yayasan. Tanggung jawabannya, auditnya juga sudah ada. Audit internal dan eksternal. Terus yang dimasalahkan karena sistemnya sudah rapi ya, yang dimasalahkan oleh berbagai pihak kan tentang rapinya. Maksudnya kok masih ada yang menuntut ya aset kan, tapi PHDI kan masih terlibat ya. Ya. Sekarang ex officio memang ketua pembina ya. Ya, ex officio ketua pembina dan sebagian dari teman-teman yang pengurus PHDI ini tuh duduk di pembina. Kalau pengurus cuma yayasan enggak semua ya. Pengurus yayasan, pengurus yayasan kan ada masukan-masukan. Bahkan kemarin yang masukan juga ada beberapa yang memang paham tentang perguruan tinggi. Kalau misalnya tidak tahu tentang perguruan tinggi, kita kerjasama dengan pengurus yayasan yang tidak tahu, itu kan repot nih. Kita ngasih masukan juga siapa yang duduk di yayasan sebetulnya agar kita bisa bekerja sama demi membangun tinggi. Itu aja sebenarnya. Mengenai aset kita cuma tanah ini saja sebenarnya. Gedung-gedung banyak juga bantuan sebetulnya kliniki untuk yang lain. Ada juga yang memang ini membangun dari apa yang telah dimiliki. Pokoknya prinsipnya apapun aspirasi, permasalahan masa lalu dan gejolak keinginan mungkin dari pihak-pihak yang lain ya. Prinsip yang tidak boleh mengganggu eksistensi ya, tidak boleh keluar ya, dalam arti kita komitmen ya. Mungkin di dalam perjalanan sejarah kita tahu di zaman Orde Baru nih, ada reformasi banyak kok. Sekarang aja Menteri Keuangan aja sedang menata aset kan gitu ya. Jadi bukan berarti kita semua gitu.
Ya, dalam artian Nika yang akan tiang jaga, maksudnya ada pihak-pihak yang memasalahkan, ada bagaimana. Tapi prinsip karena di atas aset ini sudah ada mahasiswa, sudah ada dosen, jangan diganggu, begitu. Ya, apakah nanti dan nanti dia akan dengar dari pihak ini langsung. Tapi prinsipnya makin di berita acara pertemuan tiang pemilih hukum ini kan dalam artian sebetulnya tidak ada masalah kan. Ini namanya dosen, rektorat, yayasan yang memanggil mantan dan semuanya. Nah, cuma mungkin ini masalah nanti pengakuan mantan atau mungkin keterlibatan mantan. Jika ada urusan yayasan lah, kerjasama dengan dia. Kalau yayasan yang kita miliki desain gedung sana yang beberapa mobil juga ada. Beberapa mobil juga ada, dapat hibah gitu dari Pemda, Bapak hibah dari Kementerian Agama kemarin dari Dirjen dapat hibah karena di sana udah nggak pakai gitu. Dan kasih ada. Jadi itu saja. Tapi yang jelas bahwa undi ini berjalan semuanya adalah berdasarkan dari dana masyarakat SPP Maden, SPP Maden, SPP masuk yayasan itu yang kita kelola. Mudah-mudahan suatu saat nanti karena yayasan PD Parisade ada usaha sehingga undi ini tidak hanya hidup dari itu harapan kita. Punya usaha apa, misalnya yayasan juga. Ya, pengalamannya S3 juga sangat menyumbang banyak ya. Sabun, ini dokumen bagian terima. Ya, yang susma banget lagi, Prof ya. Artinya yang sangat puas dengan rapat ini dan intinya kita komitmen, kita jaga nama baik Budi, kita jaga semua nih. Jadi hal-hal yang lain tidak diganti dan tiang komitmen tiang ini masalah prototipe tentang Ayurveda Hospital, Ayurveda program semua. Nanti kita urus di sana adalah pasti leading sektornya Uni. Ya, nanti kita tunggu katalog ya. Ya mungkin karena ada beberapa nanti katalog dikirimkan ke Dayu nih dari staf yang. Kemudian karena kan kebetulan Benjang ini kan dia akan undang ada tim dari orang-orang Hindu yang di Singapura. Mereka para pengusaha semua yang luar biasa. Nah, kalau seandainya Menten Forum alumni yang sudah kita grade lah pengusahanya, dia mau pertemukan, gitu ya. Udah ada satu produk premium seperti Body Shop itu, yang dia bisa masuk ke mall, dia bisa masuk ke hotel bintang 5. Bukan UMKM loh. Kalau UMKM semua orang bisa buat itu hotel bisnis ya, yang premium. Itu nanti di katalognya diserahkan saja. Nanti silakan kalau ada buku alumninya, kalau belum ada ya gitu. Ada ya. Alumni mereka punya ada ya. Izin komunikasi ya. Nanti kalau yang pertemukan, ada kemarin yang bicara dengan Bank of India juga, ya salah satu bank terbesar di dunia setelah US, kan begitu akan banyak bantu Bali kan. Nanti yang udah ketemu Vice Presidennya di tingkat dunia di India kemarin. Pokoknya kalau ada pengusaha Hindu, pengusaha Bali kami akan bantu. Nah, makanya yang sedang atur waktu. Dan ya nggak banyak-banyak, butuh 1, 2, 3 produk premium, brand sendiri. Nanti dibikin kan semuanya. Jadi biar bisa masuk bangsa Singapura, bangsa India bisa masuk. Ya, yang rasa demikian. Ya, semua ini dengan hal-hal yang kurang berkenan dari yang membahas dari Singapura dan pada prinsipnya yang sangat puas dengan rapat Niki. Terima kasih Ibu Niki. Artinya sudah menjawab ya keraguan yang ada, tinggal dia tidak melaporkan dan kerjasama ICCS Niki saya rasa harus tetap diawasi dan dibantu. Dan pasca G20 India semoga mendapatkan nanti slot yang lebih banyak kerjasamanya. Jika mengenai masalah-masalah yang lain kita orang pendidikan harus universal untuk buka cinta mau dengan siapapun terbuka lah yang ada urusan begitu. Oke, jadi terima kasih Prof. Ya, salam untuk Pak Rektor ya. Nanti minta info Nabi yang nanti mungkin dengan bapak yang mintakan data. Oke, sekali lagi waktu semua nih ya. Oh, luar biasa. Yang juga semua nih, yang juga puas.